Dunia mengenalnya sebagai legenda. Namanya identik dengan memori, momen bahagia, dan cerita yang abadi lewat selembar foto. Di puncak kejayaannya, 90% film foto di Amerika adalah buatannya. Kamera Brownie-nya mempopulerkan istilah snapshot, memungkinkan siapapun mengabadikan momen hanya dengan $1. Slogannya, "You press the button, we do the rest," menjadi mantra demokratisasi fotografi. Tapi, pada 19 Januari 2012, raksasa bernama Kodak tumbang. Ia mengajukan kebangkrutan dengan utang $6,75 miliar AS dan aset hanya $5,1 miliar. Puluhan ribu karyawan di Rochester, New York, pemasok dan kota yang hidup dari denyutnya, porak-poranda. Mengapa perusahaan yang menemukan kamera digital justru bangkrut oleh revolusi digital? Mengapa pemenang 80 Oscar untuk film terbaik tak bisa bertahan di era baru? Gimana ceritanya? Mari kita bahas hari ini. George Eastman, seorang putus sekolah dari New York, muak dengan fotografi yang ribet. Kamera sebesar microwave, tripod berat, dan proses kimiawi beracun. Pada 1888, ia meluncurkan Kodak Camera seharga $25, setara $884 hari ini. Revolusinya? 100 exposure dalam satu roll film. Setelah habis, kirim kamera ke kami. Kami kembalikan dengan cetakan foto plus film baru. Model bisnis jenius. Razor and blade strategy jual kamera murah, tapi film dan cetakan harus beli dari Kodak dengan markup tinggi. Kodak Brownie pada tahun 1900 hanya $1. Terjual 150.000 unit tahun pertama. Dominasi pasar pada 1970-an. Kuasai 90% pasar film AS, 85% pasar kamera. Inovasi kunci. Film warna pertama yang stabil. Kodachrome. Kamera Instamatic, film cartridge mudah diganti. Terjual 50 juta unit. Kamera Kodak di Apollo 11. Abadikan pendaratan bulan. Desember 1975, di lab Kodak Rochester, insinyur muda Steve Sasson menciptakan benda aneh. Kamera sebesar pemanggang roti, berat 3,6 kg, resolusi 0,01 megapiksel, butuh 23 detik untuk simpan foto hitam putih ke kaset. Itulah kamera digital pertama di dunia. Response management, itu keren, tapi jangan beritahu siapapun. Alasannya, takut kanibalisasi bisnis filmnya yang marginnya 70–80%. Digital itu musuh, kenapa bunuh sapi perah yang memberi kita emas? Ironi sejarah, di saat yang sama, Sony dan Fujifilm justru agresif garap pasar digital. Daripada investasi di digital, Kodak malah meluncurkan kamera disk. Desainnya futuristik, seperti ponsel, tapi hasil fotonya buruk karena negatif mini 10x8 mm dan lab salah proses. 8 juta unit terjual tahun pertama, tapi reputasi hancur oleh kualitas.
Kesalahan strategis lain, acuh pada peringatan. Lab R&D Kodak prediksi film akan mati tahun 2010. Manajemen abaikan. Pada 1990-an, saat pasar digital melejit, Kodak fokus beli perusahaan farmasi Sterling Drug yang gagal total. Setengah hati masuk digital. Pada tahun 1991, kamera DSLR pertama Kodak DCS harga $30.000 terlalu mahal untuk konsumen. Kemudian pada tahun 1999, Kodak memproduksi kamera digital untuk global, tapi rugi $60 per unit karena fokus ke harga murah. Budaya perusahaan kolot. Film tak akan mati, digital hanya pelengkap. Insinyur digital sering dianggap anak haram di internal. Gelombang tsunami digital menghantam. Penjualan kamera digital tembus 100 juta unit pada 2010, tapi Kodak kalah harga dari Canon dan Sony. iPhone bunuh kamera saku pasar andalan Kodak. Penjualan film turun 30% per tahun. Upaya putus asa, fokus ke printer inkjet 2007, tapi kalah dari HP dan Epson. Gugat Apple dan RIM 2010, langgar paten, tapi hasilnya telat. 19 Januari 2012, bangkrut. 140.000 karyawan hilang, aset dijual, pabrik ditutup. Apa penyebab sebenarnya? Bukan karena tidak lihat digital, tapi keengganan bunuh bisnis inti yang menguntungkan. Kontras dengan Fujifilm, diversifikasi ke kosmetik dan layanan kesehatan sejak 2000-an. Kebangkitan kecil. 2018, Ektachrome difilmkan kembali setelah permintaan film analog naik 300%. 2020, fokus ke bahan farmasi, dukung produksi obat generik. 2024, 3.900 karyawan tersisa versus 145.000 di era jaya, hidup di niche pasar. Pelajaran abadi. Inovasi tanpa keberanian eksekusi adalah ilusi. Kesuksesan masa lalu bisa jadi jebakan fatal. Disrupsi tidak membunuh bisnis, sikap denial lah pembunuhnya. Kodak adalah simbol abadi paradoks kemajuan. Penemu kamera digital yang justru dikubur oleh anak kandungnya sendiri. Kisahnya mengingatkan kita bahwa di dunia yang berubah cepat, bertahan bukan sekedar tentang apa yang kau ciptakan, tapi keberanianmu melepaskan apa yang pernah membuatmu besar. Rochester mungkin tak lagi menjadi kota Kodak, tapi Kodak Moment akan selamanya hidup, bukan sebagai merek, tapi sebagai filosofi, bahwa setiap detik berharga patut diabadikan. Apa pelajaran favoritmu dari kisah Kodak? Diskusi di kolom komentar ya.